wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu proyek taksonomi hewan dari 50 hewan yang telah kami amatin. Yang pertama, dengan anggota Mariana dengan NIM 015, Nabila NIM 007, Rindiani Putri NIM 009, Epi Ramayani NIM 010, Repa Dwi Anananoka NIM 011. Yang pertama, kata atau Rana SP. Dengan klasifikasinya, yang pertama yaitu pilum chordata karena memiliki noctochorda dan tali saraf dorsal pada tahap embrionik. Kelasnya amfibia karena hidup di dua lingkungan yaitu darat, air, serta memiliki kulit lembab yang berperan dalam respirasi. Ordonya Anura mencakup katak dan kodok yang ditandai dengan tubuh tanpa ekor saat dewasa dan kaki belakang yang panjang untuk melompat. Kata ini termasuk dalam famili Rhadaninae yang dikenal sebagai truk pop dengan ciri khas tubuh ramping dan kaki belakang kuat. Genus Rana selanjutnya kodok yaitu Bupo sp. Dengan klasifikasi pilumnya, pilum chordata karena memiliki noctochorda, tali saraf dorsal, dan ekor pada salah satu tahap kehidupannya. Ia tergolong dalam kelas amfibia karena hidup di dua lingkungan, yaitu air saat fase larva dan darat saat dewasa, serta memiliki kulit lembab untuk pertukaran gas. Dalam ordo Anura, Bupo sp termasuk karena tidak memiliki ekor saat dewasa dan memiliki tungkai belakang yang panjang untuk melompat. Ia masuk dalam famili Buponidae karena dikenal sebagai kodok sejati ditandai dengan kulit kasar dan kelenjar runcing di belakang mata. Selanjutnya yaitu kura-kura atau kurroh amboinesis. Dengan klasifikasinya dengan pilum chordata karena memiliki noctochorda dan sistem saraf dorsal dan saat embrio masuk ke dalam kelas reptilia karena berdarah dingin, memiliki sisi berkembang biak dengan bertelur. Ordo Testudinata mencakup semua kura-kura termasuk Chuora ambosinesis. Karena ciri khas ini memiliki terumbu karang keras dalam famili Geomasidae, ia dikelompokkan karena memiliki ciri khas kura-kura di air tawar asin. Yang selanjutnya, ikan pari atau Dasyatis pulchri dengan klasifikasinya yaitu pilumnya chordata karena memiliki noctochorda dan tali saraf sebagai dorsal pada saat perkembangan embrionya. Kelasnya Chondrites yang menunjukkan bahwa ikan ini memiliki rangka yang tersusun dari tulang rawan, bukan tulang sejati. Ordonya Batodidae yang mencakup ikan pari yang memiliki tubuh pipi dan sirip dada melebar seperti sayap, yang juga memiliki Dasticulli. Ia tergolong dalam famili Dasyatidae karena memiliki ekor panjang seperti cambuk dan seringkali disertai duri berbisa. Yang selanjutnya, ikan lele atau Clarias batrachus, yaitu dengan pilum chordata karena memiliki noctochorda dan tali saraf dorsal pada saat embrio. Sebagai hewan berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang, ikan lele tergolong dalam kelas Pisces. Ia termasuk dalam ordo
Ostariophysis, kelompok ikan bertulang sejati yang memiliki ciri khas seperti gelembung renang yang terhubung ke telinga bagian dalam. Dalam famili Claridae, ikan lele dikenal memiliki alat pernapasan tambahan yang memungkinkan bertahan di lingkungan miskin oksigen. Yang selanjutnya, udang. Penaceus sp. Dengan filumnya, arthropoda menunjukkan bahwa hewan ini memiliki tubuh bersegmen, kaki beruas, dan rangka luar eksoskeleton dari kitin. Kelasnya Malacostraca menandakan bahwa ia termasuk kelompok Crustacea dengan tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, perut. Ordonya Decapoda mengacu pada ciri khas memiliki 5 pasang kaki jalan yang umumnya pada udang dan kepiting. Familinya Penadinae, yaitu mengelompokkan udang-udang laut dengan tubuh memanjang dan hidup di perairan tropis. Selanjutnya, yaitu kupu-kupu bilis. Bilis itu loh, Chaethories bililis. Dengan klasifikasinya, filumnya arthropoda karena memiliki tubuh bersegmen, kaki beruas, serta skeleton dari kiting. Kelasnya Insecta menunjukkan bahwa hewan ini memiliki tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, perut. Hewan 3 pasang kaki dan sepasang antena. Ordonya Lepidoptera mencakup kupu-kupu dan pengengat yang memiliki sayap bersisik mengalami metamorfosis sempurna. Familinya yaitu Nymphalidae merupakan keluarga kupu-kupu terbesar dengan ciri khas warna sayap yang mencolok dan seringkali bagian kaki depannya mengecil. Yang selanjutnya yaitu siput telanjang, yaitu Paramarion martensi. Dengan klasifikasinya, dengan filum moluska karena memiliki tubuh lunak, tidak beruas, dan umumnya dilindungi dengan cangkang. Meskipun pada spesies cangkangnya berupa sisa kecil, kelasnya Gastropoda karena menunjukkan bahwa hewan ini bergerak menggunakan kaki berotot pada bagian ventral dan mengalami proses torsis dalam perkembangannya. Ordonya Stylomatrophora mengacu pada siput darat yang memiliki sepasang tentakel panjang dengan mata yang di ujungnya. Familinya Areophytidae mencangkup siput atau selut darat tropis yang umumnya hidup di lingkungan yang lembab. Yang selanjutnya yaitu kaki seribu atau Ploidesmus sp. Dengan klasifikasinya, filumnya arthropoda karena memiliki tubuh bersegmen, kaki beruas, dan rangka luar skeleton dari kiting. Kelasnya Diplopoda menunjukkan bahwa hewan ini adalah kaki seribu dan ciri khas 2 pasang kaki per segmen tubuh dan gerak lambat. Ordonya Polydesmida merupakan kelompok kaki seribu yang umumnya tidak memiliki mata dan memiliki tubuh pipi. Familinya Ploidesmidae mencakup spesies yang seringkali ditemukan di bawah serasa atau tempat lembab, berperan penting dalam penguraian bahan organik. Yang selanjutnya atau kerbau, Bulbalus bulbalis. Dengan klasifikasinya, filumnya Chordata menunjukkan bahwa hewan ini memiliki noctrocoda, tali saraf dorsal, dan struktur tubuh simetris bilateral. Kelasnya Mamalia menandakan bahwa kerbau adalah hewan menyusui yang memiliki kelenjar susu, rambut, dan berdarah panas. Ordonya
Artiodactyla mencakup hewan berkuku genap seperti sapi dan kambing yang berjalan dengan ujung jari kaki. Famili Bovidae merupakan kelompok hewan ruminsia berkuku genap yang memiliki tanduk permanen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mariana. Baik, hewan selanjutnya itu nyamuk atau nama ilmiahnya itu Aedes aegypti, di mana klasifikasi dari nyamuk ini yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda. Nah, kenapa masuk filum Arthropoda? Karena memiliki tubuh yang bersegmen, kaki yang beruas, dan memiliki exoskeleton dari kitin. Nah, kelas dari nyamuk ini itu Insecta. Nah, karena kelas Insecta ini menunjukkan hewan ini memiliki tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut, dan memiliki 3 pasang kaki dan sepasang antena. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu Ordodiptera. Nah, Ordodiptera ini memiliki ciri-ciri bahwasannya serangga itu memiliki bersayap 2, yang dimana contohnya selain nyamuk itu lalat, yang kemudian itu famili Sulicidae, adalah kelompok nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Adapun genusnya Aedes dan spesiesnya Aedes aegypti. Selanjutnya, hewan selanjutnya itu kambing atau Capra hircus. Nah, adapun klasifikasi dari kambing ini yaitu filum Chordata, karena hewan ini memiliki nokorda dan tali saraf dorsal dan struktur tubuh simetris bilateral. Adapun kelas dari kambing ini itu mamalia karena kambing ini merupakan hewan yang menyusui karena memiliki kelenjar mammalia atau kelenjar susu serta memiliki karakteristik rambut dan memiliki karakteristik berdarah panas. Yang kedua, yang selanjutnya itu ordo Artiodactyla. Nah, mencakup hewan yang berkuku genap yang berjalan dengan ujung jari kaki seperti sapi dan kerbau. Nah, selanjutnya itu famili Bovidae. Nah, famili Bovidae ini karena kelompok hewan ruminansia, pemamah biak yang memiliki tanduk tetap. Yaitu selanjutnya itu genus Capra dan spesiesnya Capra hircus. Selanjutnya, kucing atau Felis catus. Adapun klasifikasi dari kucing ini yaitu memiliki filum chordata, di mana ciri khas dari filum chordata itu memiliki noctorda dan sistem saraf dorsal, serta kelas mamalia karena memiliki kelenjar susu atau mamae, serta memiliki rambut dan karakteristik mamalia lainnya. Yang selanjutnya itu ordonya itu karnivora, yang mencakup hewan yang memakan daging dengan taring yang tajam. Familinya itu Felidar, mencakup semua jenis kucing liar maupun domestik yang dikenal sebagai predator. Yang selanjutnya itu genus Felis dan spesiesnya Felis catus. Hewan selanjutnya itu cicak tembok atau Hemidactylus platyurus. Adapun klasifikasi dari cicak ini yaitu filum Chordata, yang menunjukkan bahwa hewan ini memiliki notochorda dan sistem saraf dorsal, termasuk keras reptilia, karena menandakan bahwa hewan ini berdarah dingin, memiliki sisik, dan berkembang biak secara ovipar. Termasuk ke dalam ordo Squamata, karena mencakup reptil bersisik seperti kadal dan ular, termasuk famili Gecko-nidae, karena terdiri dari spesies tokek dan cicak yang umumnya memiliki kemampuan memanjat dinding atau permukaan yang halus, termasuk genus Hemidactylus dan spesies Hemidactylus platyurus. Selanjutnya, adapun hewan selanjutnya itu capung badak atau Orthotrum sabina. Adapun klasifikasi dari capung badak ini yaitu filum Arthropoda,
menunjukkan bahwa capung ini memiliki exoskeleton, tubuh tersegmentasi dan anggota tubuh yang bercapit, termasuk kelas insekta yang menunjukkan bahwasannya hewan ini memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, serta 3 pasang kaki, termasuk Ordonata yang mencakup capung dan libeluid yang memiliki sayap transparan, dan memiliki famili Libeluidae dan genus Orthotrum dan spesies Orthotrum sabina. Selanjutnya, hewan selanjutnya itu laba-laba atau Plexippus paiculi. Adapun dari klasifikasi dari laba-laba ini itu filum Arthropoda, karena menunjukkan bahwa laba-laba ini memiliki exoskeleton dan tubuh tersegmentasi dan anggota tubuh yang bercapit, termasuk kelas Archinida, yang mencakup hewan-hewan yang bertubuh 8 kaki, termasuk laba-laba dan kalajengking, termasuk ordo Aranae, yang menunjukkan bahwa spesies ini adalah laba-laba yang memiliki kemampuan memproduksi sutra, termasuk famili Salticidae, yang atau laba-laba loncat, dikenal dengan kemampuannya melompat dengan jarak yang cukup jauh. Selanjutnya, yaitu semut rangrang atau yang disebut Polycharchis dives. Adapun klasifikasi dari semut ini yaitu termasuk ke dalam filum Arthropoda karena menunjukkan bahwa semut ini memiliki tubuh yang bersegmen, exoskeleton, dan kaki beruas, termasuk kelas insekta yang menandakan bahwa hewan ini terbagi menjadi 3 bagian tubuh utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, termasuk ordo Hymenoptera mencakup serangga seperti lebah, tawon, dan semut yang umumnya berperilaku sosial, serta termasuk famili Formicidae, yang menunjukkan bahwa spesies ini merupakan semut yang hidup dalam koloni, termasuk genus Polycharchis. Selanjutnya itu kepiting bakau atau Scylla serrata. Adapun klasifikasi dari kepiting ini yaitu termasuk ke dalam filum Arthropoda, yang menunjukkan bahwa hewan ini memiliki tubuh yang bersegmen dan kaki yang beruas, kelas Malascotraca, yang mencakup krustasea seperti kepiting, udang, dan lobster, yang umumnya memiliki tubuh yang terlindung dan berkembang baik di perairan, termasuk ordo Decapoda yang berarti berkaki 10, famili Porcinidae dikenal sebagai kepiting renang yang memiliki sepasang kaki belakang pipi. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu lalat rumah atau Musca domestica. Adapun klasifikasi dari Musca domestica ini, lalat ini termasuk filum Arthropoda karena menunjukkan bahwa lalat ini memiliki tubuh yang bersegmen dan memiliki exoskeleton dan kaki yang beruas. Kelas Hexapoda yang mencakup serangga yang memiliki sepasang kaki dan tubuh dapat menjadi 3 bagian utama, termasuk ordo Diptera terdiri dari serangga yang memiliki 1 pasang sayap, termasuk famili Muscidae mencakup lalat yang sering ditemukan di lingkungan, dan spesies Musca domestica. Selanjutnya, rusa tutul atau Axis axis.
Adapun klasifikasi dari rusa tutul ini itu termasuk ke dalam filum Chordata yang menunjukkan hal yang memiliki notochordan dan sistem saraf dorsal, termasuk kelas mamalia menandakan bahwa rusa ini memiliki kelenjar mamae ataupun karakteristik rambut dan bermacam lainnya, termasuk ordo Artiodactyla yang mencakup mamalia berkuku genap seperti rusa, sapi, dan kambing, termasuk famili Cervidae adalah kelompok rusa yang umumnya memiliki tanduk yang bercabang. Selanjutnya, biawak atau Varanus salvator. Adapun klasifikasi dari biawak atau Varanus salvator ini yang termasuk ke dalam filum Chordata yang menunjukkan bahwa hewan ini memiliki notochorda dan sistem saraf dorsal, serta termasuk kelas reptilia menandakan bahwa biawak ini berdarah dingin dan memiliki sisik dan berkembang secara ovipar, termasuk ke dalam ordo Squamata yang mencakup reptil bersisik seperti kadal dan ular, termasuk famili Varinidae yang merupakan kelompok kadal besar yang umumnya memiliki tubuh yang panjang, memiliki genus Varanus dan spesies Varanus salvator. Selanjutnya itu ada cacing tanah atau Lumbricus terrestris, yang dimana termasuk ke dalam filum Annelida, yang menunjukkan bahwa hewan ini memiliki tubuh bersegmen dan simetri bilateral, termasuk ke dalam kelas Clitella, yang dimana mencakup cacing yang memiliki struktur clitellum, yaitu bagian tubuh yang berperan dalam reproduksi. Termasuk dalam ordo Haplotaxida yang merupakan kelompok cacing tanah yang hidup di lingkungan lembab dan memiliki sistem pencernaan lengkap. Termasuk ke dalam famili Lumbricidae adalah famili cacing tanah yang banyak ditemukan di tanah-tanah subur. Selanjutnya itu ada monyet atau Macaca fascicularis. Monyet termasuk ke dalam filum Chordata karena menunjukkan hewan ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, termasuk kelas mamalia yang menandakan bahwa kera ini menyusui, berdarah panas, dan memiliki rambut, termasuk ke dalam ordo Primata yang dimana mencakup mamalia dengan kemampuan kognitif tinggi, penglihatan yang baik, dan tangan yang dapat menggenggam, termasuk ke dalam famili Cercopithecidae adalah kelompok monyet dunia lama yang memiliki ekor dan hidup di daratan maupun pepohonan. Selanjutnya itu ada ayam kampung atau Gallus domesticus, di mana termasuk ke dalam filum Chordata yang memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, termasuk ke dalam kelas Apes, yang menandakan bahwa hewan ini termasuk ke dalam burung, yaitu bertubuhnya berbulu, bertelur, dan memiliki paruh. Ordo Galliformes mencakup burung darat seperti ayam, kalkun, dan burung pegar yang umumnya memiliki tubuh kokoh dan kaki kuat untuk berjalan, termasuk ke dalam famili Phasianidae adalah keluarga burung yang mencakup ayam dan burung sejenisnya, yang biasanya berukuran sedang hingga besar dan sering dimanfaatkan manusia. Selanjutnya itu ada bekicot atau Achatina fulica, di mana termasuk ke dalam filum Mollusca karena memiliki tubuh lunak dan umumnya itu dilindungi oleh cangkang, termasuk ke dalam kelas Gastropoda
yang mencakup hewan berkaki perut seperti siput dan bekicot yang bergerak dengan otot perut dan memiliki cangkang spiral, termasuk ke dalam ordo Pulmonata yang merupakan kelompok gastropoda darat yang bernapas menggunakan paru-paru sederhana. Termasuk ke dalam famili Acatinidae yang terdiri dari siput-siput darat berukuran besar. Selanjutnya itu ada hiu, ada ikan hiu atau Saphirna sp, yang dimana termasuk ke dalam filum chordata yang filum chordata karena memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, termasuk dalam kelas Chondrites yang mencakup ikan bertulang rawan seperti hiu dan pari yang memiliki kerangka fleksibel dan kulit bersisi kasar, termasuk ke dalam ordo Selachimorpha merupakan kelompok hiu sejati yang umumnya bertubuh ramping, memiliki sirip punggung dan bersifat karnivora, termasuk ke dalam famili Saphirnidae yang terdiri dari hiu-hiu berkepala martil yang unik, sedangkan bentuk kepala melebar menyerupai palu untuk meningkatkan kemampuan navigasi dan deteksi mangsa. Selanjutnya itu ada burung beo atau Gracula religiosa yang termasuk ke dalam filum chordata karena burung ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, termasuk ke dalam kelas Apes yang menandakan bahwa burung ini itu bertubuh berbulu, bertelur dan memiliki paruh, termasuk ordo Passeriformes karena mencakup burung penyanyi dan pemakan biji, termasuk famili Sturnidae karena keluarga burung yang mencakup burung maina, starling, dan sejenisnya yang sering dikenal dengan kemampuan meniru suara. Selanjutnya itu ada ikan badut atau Amhiprion percula. Termasuk ke dalam filum chordata menunjukkan bahwa hewan ini itu memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, termasuk ke dalam kelas Actinopterigi yang mencakup termasuk ikan bersirip jari yang memiliki sirip bercabang dan terdiri dari beberapa spesies air tawar dan laut, termasuk dalam ordo Perciformes yang merupakan kelompok ikan dengan tubuh memanjang dan sering ditemukan di perairan laut tropis, termasuk dalam famili Pomacentridae mencakup ikan-ikan kecil yang sering hidup di terumbu karang dan berwarna cerah. Selanjutnya itu ada ikan batok ekor kuning atau Pomacentrus moluccensis yang termasuk ke dalam filum chordata karena memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, termasuk kelas Actinopterigi yang mencakup ikan bersirip jari yang memiliki sirip bercabang, masuk ke dalam ordo Perciformes, kelompok ikan yang memiliki tubuh memanjang dan banyak ditemukan di perairan tropis, termasuk ke dalam famili Pomacentridae, mencakup ikan-ikan kecil yang sering ditemukan di terumbu karang. Selanjutnya itu ada mencin atau mus musculus, masuk ke dalam filum chordata karena memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, termasuk ke dalam kelas Mammalia yang menandakan bahwa tikus ini itu menyusui anaknya, berdarah panas dan memiliki rambut, termasuk ke dalam ordo Rodentia, di mana mamalia pemamah biak dengan gigi seri yang terus tumbuh
dan digunakan untuk menggerogoti makanan, termasuk ke dalam famili Muridae yang adalah kelompok tikus dan hamster yang berukuran kecil hingga sedang dan sering ditemukan di sekitar manusia. Selanjutnya itu ada singa atau Panthera leo, termasuk ke dalam filum chordata karena memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal, masuk kelas mamalia karena hewan ini menyusui, berdarah dingin, dan memiliki rambut, termasuk ordo karnivora yang mencakup mamalia pemakan daging dengan gigi taring yang tajam dan kuat. Masuk ke dalam famili Felidae yang adalah kelompok kucing besar dan kecil yang umumnya memiliki tubuh ramping, cakar tajam, dan kemampuan berburu yang tinggi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rindi. Baik, selanjutnya Angsa masuk ke dalam film chordata karena menunjukkan bahwa hewan ini memiliki tulang belakang dan memiliki sistem saraf dorsal. Masuk ke kelas Aves menandakan bahwa angsa ini adalah burung berbulu, bertelur, dan memiliki paruh. Masuk ke ordo Aceriformes mencakup burung-burung air seperti bebek dan itik yang memiliki kaki berselaku untuk berenang. Masuk ke famili Anapidae adalah keluarga yang mencakup berbagai jenis bebek dan itik. Next. Kemudian ikan tongkol. Masuk ke filum chordata menunjukkan bahwa ikan ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Kemudian masuk ke kelas Actinopterygii mencakup ikan bersirip jari yang memiliki sirip bercabang dan tubuh dilapisi sisi. Masuk ke ordo Perciformes adalah kelompok ikan yang memiliki tubuh memanjang dan banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Masuk ke famili Chombridae mencakup tuna dan mackerel yang dikenal karena kecepatan berenang dan tumbuh aerodinamis. Next. Kemudian burung elang. Masuk ke filum chordata menunjukkan bahwa hewan ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Masuk ke kelas Aves menandakan bahwa elang ini adalah burung bertubuh berbulu, bertelur, dan memiliki paruh. Masuk ke ordo Accipitriformes mencakup burung pemangsa seperti raja wali dan burung haring yang memiliki cakar tajam dan paruh yang kuat untuk memangsa. Masuk ke famili Accipitridae adalah keluarga burung pemangsa dengan ukuran besar hingga sedang yang tersebar di seluruh dunia. Next. Kemudian kerang darah. Masuk ke kelas Bivalvia mencakup moluska yang memiliki dua cangkang simetris yang terhubung dengan ligamen seperti kerang, remis, dan bira. Masuk ke ordo Archoida adalah kelompok moluska dengan cangkang yang berbentuk melengkung dan biasanya memiliki permukaan kasar. Masuk ke famili Archidae mencakup kerang-kerang dengan cangkang berbentuk oval atau memanjang yang hidup di dasar perairan ikan laut. Next. Kemudian domba. Termasuk ke dalam filum chordata karena domba ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Masuk ke kelas mamalia karena domba ini adalah mamalia menyusui anaknya, berdarah panas dan memiliki rambut. Masuk ke ordo Artiodactyla karena mamalia pemamah biak dengan dua jari pada kaki belakangnya seperti domba, sapi. Kemudian masuk ke famili Bovidae adalah kelompok mamalia yang memiliki tanduk atau tempurung dan termasuk hewan pemamah biak. Selanjutnya ada burung merak. Masuk ke filum chordata karena merak ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Masuk ke kelas Aves karena merak ini adalah burung dan memiliki paruh. Masuk ke ordo Galliformes karena burung tanah seperti ayam, kalkun, dan merak yang memiliki tubuh kekar cenderung tidak terbang jauh. Masuk ke famili Phasianidae adalah kelompok burung yang mencakup ayam, kalkun, dan merak banyak diantaranya dibudidayakan untuk daging dan telur. Selanjutnya buaya.
buaya. Masuk ke filum chordata Masuk ke menunjukkan bahwa filum buaya ini chordata memiliki tulang menunjukkan bahwa belakang dan sistem buaya ini bersaraf memiliki dorsal. tulang belakang dan Masuk ke sistem kelas bersaraf reptilia dorsal. menandakan bahwa Masuk buaya ke kelas ini reptilia berdarah menandakan dingin, bahwa memiliki buaya sisi ini dan berkembang berdarah biak dingin, dengan memiliki telur. sisi dan berkembang biak dengan Kemudian telur. ordo Kemudian ordo Crocodilia mencakup kelompok reptil Crocodilia besar mencakup seperti kelompok reptil besar aligator seperti yang biasanya hidup di aligator perairan tawar yang dan biasanya payau. hidup di perairan Masuk ke tawar dan famili payau. Masuk ke Crocodilidae adalah famili keluarga yang mencakup Crocodilidae buaya-buaya besar adalah dengan keluarga rahang yang yang kuat mencakup dan tubuh buaya-buaya besar. besar dengan rahang yang kuat dan tubuh besar. Selanjutnya kelinci. Selanjutnya kelinci. Masuk ke kelas Masuk ke mamalia karena kelinci kelas ini mamalia adalah karena mamalia yang kelinci menyusui ini anaknya, adalah berdarah mamalia panas yang dan menyusui memiliki anaknya, rambut. berdarah panas Masuk dan ke memiliki ordo rambut. Lagomorpha Masuk ke mencakup ordo mamalia pemakan Lagomorpha tumbuhan dengan mencakup gigi seri mamalia yang pemakan tumbuhan terus dengan gigi tumbuh seri seperti yang pika dan terus marmut. tumbuh seperti Masuk ke pika dan famili marmut. Masuk ke Leporidae adalah famili keluarga yang mencakup Leporidae adalah kelinci keluarga yang mencakup liar kelinci yang dikenal dengan telinga liar panjang yang dan dikenal kaki dengan belakang yang telinga kuat untuk panjang berlari dan kaki cepat. belakang yang kuat untuk berlari cepat. Kemudian masuk ke genus Kemudian masuk ke Oryctalogalus genus mencakup kelinci yang sering Oryctalogalus ditemukan di mencakup daerah kelinci yang Eropa. sering ditemukan di daerah Eropa. Selanjutnya kuda. Selanjutnya kuda. Masuk ke kelas Masuk ke mamalia kelas menandakan bahwa kuda ini adalah mamalia menandakan yang bahwa menyusui kuda ini anaknya, adalah berdarah mamalia yang panas dan menyusui memiliki anaknya, rambut. berdarah Masuk ke panas dan ordo memiliki rambut. Masuk ke Perissodactyla ordo mencakup mamalia Perissodactyla pemamah biak mencakup dengan jari mamalia ganjil pada pemamah biak kaki dengan jari seperti ganjil kuda, pada zebra, kaki dan badak. seperti kuda, zebra, Masuk dan ke badak. famili Equidae Masuk ke adalah famili keluarga yang Equidae mencakup adalah keluarga zebra yang dan mencakup keledai yang dikenal zebra dengan dan tubuh besar keledai dan yang kaki yang dikenal kuat dengan untuk tubuh berlari besar dan cepat. kaki yang kuat untuk berlari cepat. Kemudian landak. Kemudian Masuk ke landak. filum chordata Masuk ke menunjukkan filum bahwa landak ini chordata memiliki menunjukkan tulang bahwa landak belakang ini dan memiliki sistem saraf tulang dorsal. belakang dan sistem Kemudian saraf masuk ke dorsal. kelas mamalia Kemudian menandakan masuk ke bahwa kelas landak ini mamalia adalah mamalia menandakan bahwa menyusui landak anaknya, ini berdarah adalah panas mamalia dan menyusui memiliki anaknya, rambut. berdarah Masuk panas ke dan ordo memiliki rambut. Rodentia mencakup Masuk ke mamalia ordo pengerat yang Rodentia memiliki mencakup gigi mamalia seri yang pengerat terus yang tumbuh memiliki seperti gigi seri tikus yang terus tumbuh dan seperti kelinci. tikus dan Kemudian masuk kelinci. ke famili Kemudian masuk ke famili Hystrixidae adalah keluarga yang Hystrixidae mencakup adalah landa-landa keluarga besar yang dengan mencakup duri tajam landa-landa sebagai besar alat dengan duri pertahanan tajam diri. sebagai alat pertahanan Baik, diri. selanjutnya akan dilanjutkan Baik, oleh selanjutnya rekan akan saya, dilanjutkan oleh rekan Repa. saya. Selanjutnya Yaitu tapir Asia atau Tapirus di indicus, di mana kingdomnya itu masuk ke kingdom Animalia serta filum Chordata karena menunjukkan bahwa tapir ini memiliki tulang belakang dan sistem dorsal serta kelasnya yaitu mamalia yang menandakan bahwa tapir ini adalah mamalia yang menyusui anaknya, berdarah panas dan memiliki rambut. Ordonya yaitu Perissodactyla yang mencakup mamalia pemamah biak dengan jari ganjil pada kaki seperti tapir, kuda, dan badak. Familinya itu Tapiridae adalah keluarga yang mencakup tapir dan kuda, badak yang dikenal dengan tubuh besar dan moncong panjang seperti belalai yang digunakan untuk mengambil makanan. Next. Selanjutnya itu gajah atau Elepas maximus. Nah, gajah itu masuk ke filum Chordata karena menunjukkan bahwa gajah ini memiliki tulang belakang dan saraf dorsal. Kelas mamalia yang menandakan bahwa gajah ini menyusui anaknya, berdarah panas dan memiliki rambut. Ordonya Proboscidae yang mencakup mamalia besar yang memiliki belalai seperti gajah. Famili Elephantia adalah keluarga yang mencakup gajah yang dikenal dengan tubuh besar, belalai yang panjang dan gading. Selanjutnya yaitu binturong atau Arctictis binturong, di mana masuk ke dalam filum Chordata serta yang menunjukkan bahwa binturong ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Kelasnya yaitu mamalia yang menandakan bahwa binturong ini adalah menyusui anaknya serta berdarah panas dan memiliki rambut. Ordonya yaitu karnivora yang mencakup mamalia pemangsa yang umumnya memiliki gigi tajam dan cakar untuk berburu. Familinya yaitu Viperidae karena mencakup musang binturong dan jenis mamalia kecil lainnya yang memiliki kebiasaan omnivora atau karnivora. Genusnya yaitu Arctictis yang mencakup binturong yang dikenal dengan tubuh
besar, ekor panjang, dan bau khas seperti popcorn. Selanjutnya yaitu musang atau Paradosaurus hermaphroditus. Masuk ke dalam filum chordata karena memiliki notochordata dan sistem saraf yang berkembang, khususnya tulang belakang. Selanjutnya yaitu kelasnya yaitu mamalia karena memiliki kelenjar mamae serta berbulu dan berambut. Ia tergolong ordonya karnivora karena memiliki gigi yang tajam dan cocok untuk memangsa hewan lain. Familinya Viperidae karena memiliki ciri khas tubuh kecil dan ekor yang panjang dan kebiasaan noktural. Genusnya yaitu Paradosaurus yang menunjukkan musang ini memiliki kebiasaan arboreal dan diet yang omnivora. Selanjutnya yaitu cagak merah atau Ardea purpurea. Masuk ke dalam film chordata yang menunjukkan bahwa memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Kelasnya yaitu Aves yang menandakan bahwa burung ini bertelur dan memiliki sayap dan tubuhnya tertutup bulu. Ordonya yaitu Pelecaniformes yang mencakup burung-burung yang sering ditemukan di dekat perairan seperti pelikan. Familinya yaitu Ardeidae, keluarga yang mencakup bangau dan burung heron yang biasanya ditemukan di daerah rawa atau pesisir. Genusnya Ardea yang mencakup berbagai spesies heron besar termasuk spesies tersebut. Spesiesnya yaitu Ardea, di mana memiliki bulu berwarna ungu kecoklatan dengan panjang tubuh mencapai 90 cm. Burung ini sering ditemukan di lahan basah tropis dan subtropis seperti rawa, danau, dan tepi sungai. Selanjutnya yaitu gagak hitam atau Corvus macrorhynchos. Yaitu klasifikasinya di mana dia itu masuk ke dalam film chordata yang menunjukkan bahwa gagak Jepang ini memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Masuk ke dalam kelas Aves yang menandakan bahwa gagak Jepang adalah burung yang bertelur, memiliki sayap dan tubuh yang tertutup bulu. Ordonya yaitu Passeriformes yang mencakup burung penyanyi atau burung kecil yang umumnya memiliki struktur tubuh adaptif untuk berterbang dan menghasilkan suara. Familinya yaitu Carpidae adalah keluarga yang mencakup burung-burung cerdas seperti gagak dan magpie. Genusnya yaitu Corpus yang mencakup berbagai spesies gagak yang terkenal dengan kecerdasannya dan kemampuannya untuk menggunakan alat. Selanjutnya yaitu burung nuri atau Eos bornea, di mana klasifikasinya yaitu masuk ke dalam film chordata karena memiliki tulang belakang dan kelas Aves karena memiliki bulu sayap dan bertelur. Ordonya yaitu Psittaciformes, yaitu memiliki paruh bengkok dan kaki khas burung paruh bengkok. Ia tergolong famili Psittaculidae, yaitu burung nuri Asia Australia. Genusnya yaitu Eos yang mencakup nuri berwarna merah cerah dan spesies Eos bornea merujuk pada nuri merah yang hidup di Maluku. Selanjutnya yaitu ikan aligator atau Atractosteus spatula, di mana masuk ke dalam kingdom Animalia serta film chordata karena memiliki tulang belakang dan sistem saraf dorsal. Kelasnya yaitu Actinopterygii yang menunjukkan bahwa ikan aligator ini adalah ikan bertulang belakang dengan sirip yang terbuat dari sinar Raifinetis, yaitu ordonya Lepistosteiformes yang mencakup ikan-ikan yang memiliki tubuh panjang dan moncong runcing seperti aligator serta dilengkapi dengan sisik keras.
Familinya yaitu Lepidosteidae yang mencakup ikan aligator dan ikan sejenisnya yang hidup di perairan air tawar di Amerika Utara dan Tengah. Genusnya yaitu Acrosteus yang mencakup ikan aligator yang memiliki tubuh besar dan kuat serta moncong panjang yang dipenuhi dengan gigi-gigi tajam. Selanjutnya yaitu tembakul atau Periophthalmus argentilineatus, di mana kingdomnya yaitu Animalia, serta filumnya itu Chordata karena memiliki notochorda dan sistem saraf dorsal pada saat fase embrio. Kelasnya yaitu Actinopterygii, mencakup ikan bertulang sejati dengan sirip berjari-jari. Ordonya yaitu Gobiiformes yang mencakup ikan-ikan kecil seperti gobi yang hidup di lingkungan laut dan payau. Familinya yaitu Gobiidae yang dikenal sebagai ikan gobi yang memiliki bentuk tubuh kecil dan habitat yang bervariasi. Genusnya yaitu Periophthalmus yang merupakan kelompok ikan amfibi unik yang dapat berjalan di daratan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami memohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.